وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Apabila tidak boleh makan harta anak yatim, lantas apa hukum menerima tanggung jawab terhadap harta anak yatim itu? Ya. Kalau di sini pertanyaannya, hal tukrahul walayatu ala mal yatim? Apakah penerima tanggung jawab harta anak yatim itu hukumnya makruh? Kok makruh sih? Begitu muncul pertanyaan. Kok dimakruhkan? Mengapa dimakruhkan? Jadi di sini seolah ada tanda tanya besar. Apakah memang makruh hukumnya kalau kita menerima tanggung jawab menerima serahan tanggung jawab harta anak yatim? Misalnya nih seperti yang kita katakan tadi, mungkin ada famili kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak ada siapa-siapa lagi, kitalah mungkin sebagai pamannya, sementara orang tuanya meninggal, ya, memiliki banyak harta untuk si anak, tapi masalahnya si anak ini masih kecil, belum sanggup untuk memikirkan harta tersebut, belum sanggup untuk mengembangkan ataupun memiliki harta tersebut. Ya namanya anak kecil, ikhwah. Nah, dialah sebagai pamannya misalnya. Apakah hukum menerima pertanggungjawaban menanggung-jawabi harta tersebut, harta si anak yatim ini? Demikian. Apakah betul dimakruhkan? Istadalla ba'dul ulama'i biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya makruh. Ya, menerima tanggung jawab untuk untuk mengemban harta anak yatim itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya sekali lagi makruh. Para ulama ini berdalilkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan kepada Abu Dzar. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Aku itu melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma ahabba li nafsi. Sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untukku. Apa yang aku sukai untukku itu juga aku sukai agar kamu juga mendapatkannya. Kalau aku menyukai ini, aku juga menyukai ini untukmu. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini merupakan ikhwah komunikasi yang luar biasa. Muqaddimah komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Ya, agar mereka itu tidak kecil hati. Kita lanjutkan dulu ya. Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku itu menyukai sesuatu untukmu sebagaimana apa yang kusukai untukku. Apa itu? La ta'muranna ala itsnaini wa la tuwallina wa la tuwallayanna malal yatim. Janganlah engkau memimpin dua orang dan juga janganlah engkau menerima tanggung jawab harta anak yatim. Jadi kan di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, coba perhatikan ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu bagaimana beliau itu berkomunikasi, kemudian beliau menggunakan bahasa di mana bahasa tersebut membuat para sahabat itu tidak merasa tersinggung atau minimal tidak sedih atau tidak kecil hati. Karena apa? Karena ini beliau ucapkan karena sayang beliau kepada Abu Dzar. Kan intinya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Dzar,
kamu itu lemah, kamu itu jangan memimpin, apalagi menerima harta anak yatim, jangan, kata Rasulullah, kamu itu lemah. Jadi Rasulullah menasihatkan ini bukan dikarenakan sentimen dengan Abu Dzar, ya, bukan dikarenakan sentimen beliau kepada Abu Dzar, tapi karena sayang beliau kepada Abu Dzar. Demikian, ya. Sama kan ikhwah, kalau kita punya teman yang sangat kita sayangi, sementara kita tahu dia lemah dalam satu bidang, sementara ada orang yang memberi dia amanah untuk mengemban bidang ini, kita tahu sekali bahwasanya dia lemah dalam masalah itu. Kita tahu sekali dia lemah dalam masalah itu. Jadi bagaimana? Kita katakan, kamu jangan terima itu tugas, ya, karena saya tahu kamu tuh lemah dalam masalah ini, tidak mendalami, bukan ahlinya, jangan diterima ya, jangan diterima, nanti kamu sendiri yang rugi. Demikian ikhwah, itu kan sebagai tanda bahwasanya kita tuh sayang dengan dia, ya, kita sayang dengan dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Misalnya nih, kalau kita punya istri nih, ya, istri kita mungkin terlihat agak piawai lah dalam mengurus organisasi, dan kita tahu bagaimana kemampuan istri kita, batasan istri kita, ya. Kalaupun dia misalnya punya kemampuan, tapi kan dia sudah punya tugas juga di rumah. Nah, ketika ada orang-orang luar sana kan ikhwah, mereka lihat cukup jeli melihat ada orang-orang yang lincah, ada orang gesit yang mobilnya bagus, ya, mobilisasinya bagus, punya ide-ide cemerlang. Demikian, ya, kalau mereka melihat ada ibu-ibu yang seperti ini, pasti banyak diserahkan tugas. Demikian. Tapi seorang suami kan mengerti, ini kalau dibiarkan sang istri terbengkalai nanti yang di rumah. Maka suami mengatakan kepada istrinya, "Dik, yang ini jangan diterima ya, Dik. Jangan terima. Nanti kamu yang kewalahan. Kamu kewalahan nanti." Ini kan sebagai tanda sayang kita kepada dia. Demikian ikhwah. Ada mudaratnya di belakang hari. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, tapi Rasulullah mengatakan ini muqaddimahnya tuh luar biasa, ikhwah. Muqaddimahnya tuh luar biasa, itu sangat menyentuh sekali. Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Abu Dzar, ya, sesungguhnya aku mencintai untukmu sebagaimana aku mencintai untuk diriku. Apa yang aku sukai untukku, sebenarnya aku suka juga agar itu untukmu juga. Demikian, ya. Dimuqaddimahi dengan kata-kata cinta, dimuqaddimahi dengan kata-kata kasih sayang. Demikian ikhwah. Jadi terasalah Abu Dzar bahwasanya Rasulullah itu memberi wasiat kepada beliau bukan karena sentimen, bukan karena menganggap remeh, enggak, tapi beliau tahu kemampuan Abu Dzar. Ya Abu Dzar, inilah araka dha'ifa. Abu Dzar, aku lihat engkau itu lemah. Jadi janganlah kamu memimpin 2 orang atau menerima tanggung jawab sebagai menerima harta anak yatim. Jangan ya Abu Dzar. Nanti kasihan dirimu. Karena aku tahu bahwasanya engkau itu lemah dalam masalah ini. Kan luar biasa ikhwah. Ya. Ini kalau salah komunikasi, bisa marah orang. Ya. Bisa marah. Kalau kita yang komunikasi salah komunikasi sementara maksud kita itu baik, mungkin dia akan katakan, kamu nganggap sepele dengan saya. Kamu kira kayak saya nggak bisa seperti ini. Kamu kira begini. Kamu kira saya nanti akan menelap harta ini. Nah, udah kemana-mana kan larinya. Demikian ikhwah. Sudah kemana-mana larinya. Kita nggak ada nuduh dia bahwasanya dia tidak dipercaya untuk pegang duit. Itu dia. Kita nggak menuduh dia. Demikian ikhwah. Tetapi karena mungkin salah komunikasi, akhirnya dia pun merasa tertuduh. Begitu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Memang kalau kita mau belajar komunikasi, Allahu Akbar, belajar dari Rasulullah SAW. Tak usah cari-cari dari orang barat sana. Ya. Ini aja cukup. Apa yang dikatakan Rasulullah, perhatikan cara komunikasi Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada anak-anak. Luar biasa. Retorika, cara komunikasi yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam tak perlu ambil cara teknik komunikasi dari orang Barat kafir-kafir sana. Ya, tidak usah.
sudah cukup ada di dalam Islam, khususnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwasanya uti itu jawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim, sedikit ngomongnya tapi maknanya syarat dengan makna. Ya Abu Dzar, ini araka dha'ifah. Ya Abu Dzar, aku lihat kamu itu lemah loh. Ya. Aku lihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sungguhnya aku mencintai sesuatu untukmu sebagaimana hal itu aku cintai, aku suka untuk diriku sendiri. Oleh karena itu la ta'murunna itsnaini, la ta'murunna ala itsnaini. Janganlah kamu memimpin 2 orang. Gak usah ya Abu Dzar. Kemudian apa lagi? Wala tawallayanna mal yatim. Janganlah kamu menerima tanggung jawab harta anak yatim. Gak usah. Biar aja yang lain. Masya Allah ya ikhwah. Ya. Abu Dzar mendengar ini, ya Allah, sejuk hatinya. Memang betul-betul nasihat seorang ayah kepada anaknya. Itulah dia. Ya. Nasihat seorang ayah kepada anaknya. Jadi terasa bahwasanya Rasulullah itu mengucapkan ini agar dia tidak terperosok begitu loh. Bukan karena sentimen, agar dia nggak terperosok pada hal-hal yang dia sendiri tidak sanggup mengembannya. Kasihan begitu. Jadi jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru kepada murid-murid itu luar biasa. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Jadi di sini ikhwah, para ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya makruh hukumnya menerima tanggung jawab harta anak yatim. Ya, makruh hukumnya. Kata sebagian mereka. Tetapi waqad fassala an-Nawawi rahimahullah. Hanya saja Imam Nawawi memberikan tafsil, memberikan rinci. Enggak bisa dikatakan pokoknya makruh menerima tanggung jawab harta anak yatim. Makruh diterima, tidak berdosa, nggak diterima berpahala, nggak begitu. Ya, tapi dia punya rincian. Apa itu al-qaulu fi dzalik dalam masalah ini? Faqala fi syarhihi li Sahih Muslim. Beliau yaitu Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan dalam kitab beliau Syarh Sahih Muslim. Apa kata beliau? Aslun hadzal hadis ini merupakan aslun fi ijtinabi wilayati la siyama liman kana fi dha'fi fihi dha'fun anil qiyami bi wadhifati tilkal wilayah. Pada hadis ini menyebutkan bahwa pada asalnya ya harus menjauh dari tanggung jawab, menerima tanggung jawab, apalagi bagi orang yang lemah dalam melakukannya, yang lemah dalam melakukan ataupun mengemban tugas tersebut. Harus menjauh, jangan main terima aja. Ya, jangan main terima aja. Begini ikhwah, misalnya kan kita diminta untuk menjadi misalnya sekretaris. Kamu sekretaris ya? Iya. Udah dilantik lah jadi sekretaris, tapi ternyata ngetik juga nggak bisa, ya. Ngetik pun masih cari-cari A, B, masih cari-cari gimana jadi sekretaris. Buat surat nggak bisa, ngetik saja nggak becus. Demikian ikhwah, gimana mau jadi sekretaris? Jadi kalau kita menerima sebuah tanggung jawab itu ya kita harus hitung-hitung dulu diri kita. Hitung. Kalau kita tidak punya skill dalam masalah itu silakan minggir. Dan jangan terima, itu hanya akan memberatkan kita. Karena itu tanggung jawab berat untuk kita karena kita memang tidak punya skill di situ. Demikian. Bukankah orang mengatakan the right man on the right place? Bahwasanya seseorang yang tepat itu kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Seseorang yang tepat itu akan ditempatkan di tempat yang tepat. Demikian ikhwah, dia akan bekerja dengan maksimal. Tapi kalau ditempatkan dia di tempat yang tidak tepat, bahkan akan terjadi banyak kendala ikhwah. Ya, akan terjadi banyak
kendala, demikian. Jadi kalau kita menerima sebuah tugas, apalagi tugas-tugas sosial, ikhwah ya, organisasi misalnya, atau ya tugas-tugas keagamaan misalnya, kalau kita merasa tidak sanggup, bukan gini ya, karena sering juga sih kaum muslimin itu dia sanggup, tapi dilihat karena aduh ini jadi ini bakal semakin banyak tanggung jawab misalnya, itu enggak. Bukan seperti ini, ikhwah. Ya kalau kita yang bisa menangani itu kemudian semua nolak, terus siapa yang mengemban tanggung jawab ini? Kalau yang menolak itu ya memang benar-benar nggak sanggup, nggak ada masalah. Tapi yang sanggup pun menolak. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apalagi yang terkait dengan masalah dakwah kita. Dakwah kita ini kan bukan hanya sekedar memberikan ceramah. Banyak penunjang-penunjang di samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Itu banyak sekali penunjang-penunjang dakwah. Bukan hanya seorang ustadz ngasih ceramah. Banyak penunjang-penunjangnya, ikhwah. Yang membuat dakwah itu sukses dan membuat dakwah itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ini perlu orang-orang yang tepat, perlu orang-orang yang punya skill, minimal orang yang mau belajar dari orang yang di situ sudah punya keahliannya. Demikian, ikhwah. Ya, belajar. Ya. Jangan sampai kita tahu kita punya skill di situ tapi kita menghindar dari tanggung jawab itu. Kadang-kadang sih menghindarnya gara-gara tak ada duitnya, itu masalahnya. Ya. Aduh, kering tempatnya. Tapi coba ada duitnya, Masya Allah, berebut untuk menempati tempat itu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi begitulah ya. Jadi Imam An-Nawawi itu memberi rincian. Pada asalnya memang nggak boleh seorang yang tidak punya kepandian menerima tanggung jawab yang dia sendiri nggak ngerti untuk mengemban tanggung jawab itu. Amal khizyu wan nadamah, adapun kehinaan dan penyesalan, fahiya fi haqqin man lam yakun ahlan laha. Adapun nanti di hari kiamat seorang akan mendapat kehinaan dan penyesalan, yaitu mereka yang menerima tanggung jawab yang dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Apa hubungannya ya khizyun dengan nadamah? Ada hadis yang lain, ikhwah. Hadis yang lain di mana isinya adalah juga ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, tidakkah Anda berminat untuk mempekerjakan aku? Ya, jadi gubernur misalnya, jadi pejabat di mana begitu. Ala tasta'miluni? Tidakkah engkau berminat mempekerjakan aku? Kemudian fadaraba biyadihi ala minkabayhi. Rasulullah pun memukul-mukul pundak Abu Dzar. Abu Dzar. Summa qala, dan berkata, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, kamu itu seorang yang lemah. Wa innaha amanatun, sementara ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamatu khizyun wa nadamah, sementara ini nanti akan membuat orangnya menjadi hina dan penyesalan nanti di hari kiamat. Artinya mereka yang lemah tidak bisa bertanggung jawab tidak bisa memimpin masyarakat, kemudian dia berupaya untuk memimpin, akhirnya di hari akhirat itu bukan malah dia mendapatkan pahala yang besar, tapi malah dapat kehinaan dan penyesalan. Wong memang mereka nggak sanggup memimpin. Makanya ikhwah hati-hati loh, ya hati-hati. Para kaum muslimin yang merasa tidak sanggup memimpin atau tak punya skill dalam memimpin, jangan coba-coba mendaftarkan diri dari pemimpin. Demikian. Ya. Sebab kalau selip ini ikhwah, apalagi memimpin masyarakat. Kalau ini selip, ternyata kita nggak pandai, tapi kita pandai-pandian menerimanya, atau mungkin kita mencarinya, kita memintanya, ya. Kita memintanya dan terjadilah situ kezaliman, terjadilah hal-hal yang menyalahi syariat, kita itu akan dikencat oleh Allah nanti di hari akhirat. Apalagi kalau sampai dia membuat susah masyarakat. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma
Ya Allah, ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk memimpin umatku, kemudian mereka menyusahkan umat, maka susahkanlah mereka ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW. Ya, itu doa Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah melihat Abu Dzar tidak bisa memimpin. Rasulullah dengan sangat halus mengatakan, ikhwah, ya, dengan sangat halus bersabda kepada beliau, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, kamu tuh lemah. Ya. Wa innaha amanah. Ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wan nadamah. Sungguhnya ini nanti kalau nggak diemban dengan cara yang baik, tidak dilaksanakan dengan cara yang baik, maka dia nanti akan menjadi penghinaan dan penyesalan di hari kiamat. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya ada dua hadis sih ya. Yang satu Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar terkait dengan jangan memimpin dan jangan menerima tanggung jawab harta anak yatim. Kalau yang ini, kalau yang ada sebutan lafaz khizyun wan nadamah itu terkait dengan beliau yang datang sendiri kepada Rasulullah minta untuk diberikan sebuah jabatan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi di sini juga sebenarnya ada korelasinya bahwasanya amal khizyu wan nadamah ataupun penghinaan, terhinanya dan munculnya penyesalan yaitu pada diri orang yang memang tidak punya keahlian dalam melaksanakannya. Walam ya'dil fiha, dan dia tidak adil. Fayukhzihillahu ta'ala yaumal qiyamah wa yufdihuhu wa yandamu ala ma farad. Allah akan hinakan dia nanti di hari kiamat. Allah akan permalukan dia nanti di hari kiamat, dan dia akan menyesal nanti di hari kiamat atas kelalaian yang telah dia lakukan. Wa amma man kana ahlan lil wilayati, adapun jika seorang yang memang ahli dalam mengemban tanggung jawab tersebut, wa adala fiha, dan dia adil dalam melaksanakannya, falahu fadlun azimun, maka orang ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Tadafarat bihil ahadits sahihah, dan masalah ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahihah. Di antaranya ikhwah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis panjang di mana Rasulullah SAW menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di antaranya yaitu imamun adilun, imam yang adil. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, jadi di sini maksud Imam An-Nawawi, ya kalau seandainya dia merasa sanggup untuk mengeman, menerima harta anak yatim tersebut, ya silakan, dan pahalanya sangat besar. Kalau seandainya tidak ada orang yang menerima ini, terus masa dikasihkan ke anak yatim itu duitnya? Seperti tadi itu, ayahnya meninggalkan harta 800 juta, yang 100 juta diambil si ibu karena si ibu dapat 1/8 karena punya anak, sisanya diberikan kepada si anak. Masa sih 700 juta diberikan kepada anak kecil usia 2 tahun? Ya nanti akan dipipisinnya itu uang. Demikian akan dirusaknya itu uang karena dia nggak mengerti. Anak 2 tahun tuh lebih suka dengan boneka ketimbang dikasih cek 1 miliar, 3 miliar. Gak akan digubrisnya itu yang cek antum tulis 3 miliar. Tuh satu lagi boneka, kalau dia laki-laki motor-motoran yang harga 10.000, coba kasihkan dengan dia, mana dia yang dipilih, motor-motoran yang harga, mobil-mobilan yang harga 10.000 atau cek 2 miliar. Gak akan dipilihnya itu cek. Kalau kita Masya Allah ngerti. Gak akan milih mobil-mobilan ya kalau kita. Ya, itulah anak kecil namanya ikhwah. Anak kecil ya, dia sampai disitulah daya pikir dia. Belum ngerti dia mana yang berharga, mana yang kurang berharga. Demikian. Makanya harus ada orang yang memegang ini duit. Minimal ibunya lah yang memegang ini duit, dan ibunya nggak boleh juga makan itu duit kecuali untuk kebutuhan
untuk kebutuhan si anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.